Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para belajar yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Dwi Ariwibawa. Saya adalah widyaswara pada Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pengadaan barang jasa melalui penyedia. Para pembelajar yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama bahwa pada bulan Maret 2018 telah terbit Perpres 16 tahun 2018, di mana Perpres ini menggantikan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ada begitu banyak perubahan terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang jasa melalui penyedia. Para pembelajar yang berbahagia, apabila kita baca pada ketentuan pasal 1 pada Perpres 16 tahun 2018, di situ disebutkan bahwa pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima barang atau jasa tersebut. Jadi dari pengertian ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pengadaan barang jasa adalah satu proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima barang atau jasa. Nah, para pembelajar yang berbahagia, kalau kita coba pelajari lebih dalam, proses pengadaan barang jasa pada hakikatnya dilakukan melalui 3 tahapan besar. Nah, bagaimana tahapan itu dilakukan? Mari kita sama-sama simak tampilan di board ini. Para pembelajar yang berbahagia, mari kita coba lihat bagaimana masing-masing tahapan itu dilakukan. Jadi, pengadaan barang jasa adalah satu kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Nah, bagaimana setiap tahapan itu dilakukan? Kita bahas dulu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan renja kementerian atau lembaga. Jadi dilakukan setelah penetapan pagu indikatif. Nah, di tahapan perencanaan ini yang dilakukan kementerian lembaga, yang pertama adalah melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi ini dilakukan dengan mendasarkan kegiatan yang sudah tercantum dalam renja masing-masing kementerian atau lembaga. Setelah tahapan identifikasi, tahapan berikutnya adalah penetapan barang atau jasa. Jadi hasil identifikasi barang jasa itu kemudian dimasukkan dalam dokumen penetapan barang atau jasa. Tahapan berikutnya adalah tahapan penetapan cara pengadaan. Cara pengadaan. Di sini bisa dilakukan melalui tahapan melalui penyedia ataukah juga melalui swakelola. Nah, berikutnya, tahapan berikutnya adalah penetapan jadwal pengadaan. Dan yang terakhir adalah penetapan anggaran. Nah, para pembelajar berbahagia, di cara pengadaan melalui penyedia, ini kemudian yang dilakukan adalah, jadi kalau kemudian kementerian lembaga menetapkan bahwa cara pengadaan adalah dilakukan melalui penyedia, maka hal berikutnya yang harus dilakukan adalah sebagaimana saya gambarkan dalam board ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah penetapan spesifikasi atau kerangka acuan kerja. Berikutnya adalah penetapan rencana anggaran biaya. Berikutnya adalah penetapan pemaketannya,
pemaketan pengadaan barang jasa. Berikutnya adalah konsolidasi pengadaan. Ini adalah istilah baru di mana di Perpres 16 kita tidak mendapati istilah itu. Dan kemudian adalah penetapan biaya pendukung. Nah, ini adalah yang dilakukan di tahapan perencanaan pengadaan melalui penyedia. Dokumen akhir dari perencanaannya adalah kemudian akan ditetapkan yang dinamakan dengan rencana umum pengadaan. Jadi PPK kemudian menuangkan proses perencanaan ini dalam sebuah dokumen rencana umum pengadaan. Berikutnya adalah kita melangkah ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan persiapan. Di tahapan persiapan ini ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah persiapan pengadaan, dan yang kedua adalah persiapan pemilihan. Persiapan pengadaan ini dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, apa yang dilakukan PPK di tahapan persiapan pengadaan? PPK akan menetapkan spek atau KAK. PPK juga akan menetapkan rancangan kontrak. PPK juga akan menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS, dan PPK juga akan menetapkan terkait dengan uang muka, kemudian berbagai macam jaminan yang dipakai dalam pengadaan, kemudian penyesuaian harga, nah, ini adalah yang dilakukan oleh PPK di tahapan persiapan. Tahapan kedua dari persiapan adalah tahapan persiapan pemilihan. Kalau tadi persiapan pengadaan dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, tapi kalau persiapan pemilihan, tahapan ini dilakukan oleh Pokja pemilihan. Nah, apa yang dilakukan oleh Pokja pemilihan di tahapan persiapan pemilihan? Di sini Pokja pemilihan akan menetapkan yang pertama terkait dengan bagaimana metode pemilihan. Yang kedua, Pokja juga akan menentukan bagaimana metode pemasukan penawaran. Kemudian penetapan metode evaluasi, penetapan metode kualifikasi, kemudian penetapan jadwal, dan membuat yang namanya dokumen pemilihan. Nah, ini adalah yang dilakukan di tahapan persiapan pengadaan barang jasa. Nah, di tahapan terakhir adalah tahapan pelaksanaan. Jadi tahapan terakhir adalah tahapan pelaksanaan. Di tahapan pelaksanaan ini pada hakikatnya ada 3 tahapan besar, yaitu pelaksanaan pemilihan, kemudian ini saya coba hapus dulu Bapak sekalian. Yang kedua adalah pelaksanaan kontrak, dan yang terakhir adalah serah terima barang. Sehingga kita mendapatkan satu gambaran utuh bahwa pengadaan barang jasa adalah satu proses yang dimulai dari tahapan identifikasi sampai dengan tahapan serah terima barang. Serah terima ini dilakukan melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah serah terima dari penyedia kepada PPK, dan kemudian PPK akan menyerahkan barang jasa itu kepada KPA.
atau kepala satker, sehingga nanti kemudian barang jasa itu akan menjadi barang milik negara yang dikuasai oleh kepala satker. Nah, demikian Bapak sekalian proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga dari tahapan identifikasi sampai dengan tahapan serah terima barang atau jasa. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk Bapak sekalian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.